Polisi membongkar praktik promosi judi online di sebuah rumah di Palembang, Sumatera Selatan dan menangkap 2 pelakunya. Diduga menggunakan kunci duplikat, pelaku pencurian membawa kabur sepeda motor besar Harley Davidson dari sebuah toko di Bandar Lampung. Harga cabai rawit merah di Palembang melonjak drastis. Lonjakan dipicu banjir di sentra produksi di Jawa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Polisi membongkar praktik promosi judi online di sebuah rumah kawasan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan dan menangkap 2 pelakunya. Mereka mempromosikan judi online melalui media sosial Facebook yang diduga terafiliasi dengan server di Kamboja. Dari penelusuran Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggerebek sebuah rumah di kawasan Kemuning, Palembang yang menjadi tempat praktik promosi judi online. 2 tersangka RA dan D yang saat itu tengah menjalankan aktivitas tersebut diringkus dengan sejumlah barang bukti berupa 3 laptop, 3 telepon genggam, dan lainnya. Polisi menerangkan keduanya mempromosikan situs judi online, sekaligus merekrut pemain baru melalui media sosial Facebook. Mereka melakukan promosi menggunakan 3 laptop sekaligus dan mengelola 200 akun Facebook untuk menyebar situs judi online. Pengakuan pada polisi, promosi tersebut sudah dilakukan sejak 2023 lalu dan diduga terafiliasi dengan server judi online di Kamboja. Polisi juga menemukan paspor salah satu tersangka dan riwayat perjalanan. Omset untuk gaji dia tinggal dihitung saja. Kalau dia 7 juta dia gajinya, sementara dia sudah bermain di 2023, berarti kurang lebih hampir 168 juta atau mungkin sekitar 170-an untuk Darsono. Sementara untuk si Rahmat ini kurang lebih separuhnya. Kini kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Rizky Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu diduga menggunakan kunci duplikat. Pelaku pencurian membawa kabur sepeda motor besar Harley Davidson dari sebuah toko di Bandar Lampung. Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berhelm membawa kabur sepeda motor besar Harley Davidson yang terparkir di halaman pertokoan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandar Lampung. Belakangan terungkap pria tersebut bukan pemilik motor, melainkan pelaku pencurian yang menyamar. Pelaku datang ke lokasi dengan ojek daring dan tidak menimbulkan kecurigaan petugas parkir karena mengaku sebagai pemilik serta menunjukkan kunci kendaraan. Mulanya juga dia kan kesini nggak bawa helm tuh, biasanya kan bawa helm sih. Saya tanya, bang helmnya mana? Saya titipin ke kawan, kata dia kan. Terus udah lama dia belajar kan, itu adalah orang itu sepantaran dia juga ngambil motor. Bang mau ngambil motor, motor Harley itu, ini kuncinya, kalau nggak percaya. Kata dia. Iya, makanya saya percaya aja kan. Ya tarikin lah, dia kayak biasanya itu kayak nggak punya dosa, langsung apal, mau cekrek, langsung jalan. Sekarang sih lihat CCTV di Alfamart, dia entah naik Grab, entah naik Gojek gitu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sedangkan dari Bengkulu, saudara, aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman warung di Kota Bengkulu. 2 pelaku dengan cepat merusak kunci kendaraan dan membawa kabur motor milik korban saat pemiliknya tengah beristirahat. 2 pelaku pencurian sepeda motor beraksi di depan warung Jalan Raden Fatah, Kota Bengkulu dini hari. Salah satu pelaku sempat berpura-pura berbelanja untuk mengelabui korban. Saat situasi aman, pelaku merusak kunci dan membawa kabur motor yang terparkir hanya dalam waktu singkat.
Aksi pencurian baru disadari setelah korban memeriksa rekaman CCTV. Dua orang yang beli itu kan jam 2 lewat 34 itu kan dua orang. Yang satu pakai helm, yang pakai helm itu beli rokok kan. Nah habis beli temennya tuh yang satu kayak ngotak-ngatik bentar. Terus waktu yang pakai helm udah selesai belanja, dia langsung nunjuk motor itu kan. Terus dia langsung pakai aja sama yang pakai helm. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan insiden tersebut ke polisi. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kembali ke Lampung, saudara, komplotan pencuri sepeda motor membawa 2 kendaraan sekaligus dalam waktu cepat. Aksi berikutnya terhenti saat pemilik rumah mengetahui aksi tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri masuk ke perumahan di Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung pada malam hari. Situasi sepi dimanfaatkan pelaku untuk mengintai rumah warga. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil menggondol 2 unit sepeda motor secara bersamaan. Aksi mereka terhenti saat mencoba membawa motor lain yang terparkir di teras rumah karena terpasang kunci pengaman. Kemungkinan lebih dari 3 sih Bang, karena yang masuk 3, yang motor 2 ini sudah diambil. Pas motor 1 itu mau diambil itu kan sempat orang tua atau ibu saya ini keluar untuk menghampiri atau melihat kan, karena dia posisi ibu saya ini belum tahu kalau motor itu sudah diambil. Pas sudah sampai di luar dekat gerbang, dia dijemput sama kawan yang sudah nunggu di luar gitu. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan, saudara, 2 tersangka pencurian sepeda motor ditangkap polisi usai beraksi di halaman sebuah pesantren di Kota Bengkulu. Salah satu tersangka sempat bersembunyi di atas plafon rumah untuk mengelabui petugas sebelum akhirnya ditangkap. EF menyerah saat ditangkap polisi ketika bersembunyi di atas plafon rumahnya. Ia sempat berupaya mengelabui petugas dengan berpura-pura tidak berada di rumah saat penangkapan dilakukan. EF bersama rekannya RE ditangkap tim Reskrim Polsek Muara Bangkahulu setelah mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah pondok pesantren di wilayah tersebut. Keduanya diketahui merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor. Tersangka menyasar lokasi sepi dan memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak kunci motor. Motor hasil curian kemudian dibawa ke Rejang Lebong. Kejadian tersebut bermula ketika korban ini memarkirkan sepeda motornya di depan pondok pesantren Rabbaniyin. Selanjutnya tersangka ini mulai beraksi. Pengakuan tersangka ini ke TKP beranjak dari kediamannya atau dari rumahnya. Nah, kemudian dari situ tersangka ini melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat yang mana ada di depan kita nih sekarang, warna merah hitam dengan nomor polisi BK 4220 AKT yang terparkir di depan pondok pesantren. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga beraksi di sedikitnya 5 lokasi berbeda. Karena perbuatannya, keduanya terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Terkait informasi lain, kasus dugaan korupsi yang menjerat Haji Alim resmi dihentikan. Pengadilan Negeri Palembang menyatakan perkara tersebut gugur demi hukum setelah terdakwa meninggal dunia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang resmi menghentikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Kemas Abdul Halim Ali atau Haji Alim. Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur demi hukum karena terdakwa meninggal dunia. Haji Alim merupakan terdakwa dugaan korupsi, pemalsuan surat hak guna usaha dalam proyek pembangunan jalan tol Betung Tempino Jambi yang diduga merugikan negara hingga 127 miliar rupiah. Menetapkan 1. Menyatakan hak penuntutan penuntut umum atas diri terdakwa KNSH Abdul Halim Ali bin KM Sali hapus atau gugur demi hukum dikarenakan telah meninggal dunia. 2. Menetapkan
Pemeriksaan perkara pidana nomor 85/khusus TPK 2025 PN Palembang atas nama terdakwa KMS H. Abdul Halim Ali bin KMS Ali tersebut dihentikan. 3. Memberikan biaya kepada negara. Majelis Hakim menilai penghentian perkara telah sesuai ketentuan hukum, mengingat persidangan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan barang bukti belum dihadirkan jaksa. Itu dakwaannya berbeda juga, terpisah dan berbeda. Jadi tidak serta-merta barang bukti dari perkara almarhum Haji Halim itu kemudian bisa dilekatkan ke perkara yang lain. Walaupun berkaitan? Berkaitan mungkin, tapi secara substansi bentuk dakwaannya saja sudah berbeda. Sehingga bagi kami, dengan berdasarkan perintah dari undang-undang, dan maka penuntutan atas perkara ini seyogyanya gugur, begitu pula dengan barang-barang bukti yang melekat padanya. Putusan ini mengakhiri seluruh proses hukum perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Bangka, saudara, belasan pekerja tambang timah digerebek petugas saat berpesta sabu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Seluruh penambang yang ditangkap dinyatakan positif narkoba. Sebanyak 16 pekerja tambang timah digerebek petugas gabungan saat diduga berpesta sabu di kawasan Tanjung Bunga, Pangkal Pinang. Dalam operasi tersebut, penyisiran di lokasi menemukan alat hisap sabu. Petugas kemudian melakukan tes urin pada 42 pekerja tambang yang berada di area tersebut. Dengan hasil 16 orang dinyatakan positif amfetamin. Ya, jadi kegiatan penertiban kepada pekerja-pekerja tambang hari ini kita lanjutkan dengan mendatangi pondok yang ada di Tanjung Bunga ini. Informasi yang kita dapatkan bahwa pondok ini digunakan tempat untuk mengkonsumsi narkoba dan melakukan perbuatan-perbuatan ilegal lainnya. Hari ini kita dari Polda, dari Polres, dari BNN, dari TNI, dari pemerintah setempat, ada Bu RT dan Kapolsek, dan Pol PP akan memusnahkan pondok-pondok ini supaya ke depan tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal yang tidak benar. Sebagai salah satu contoh adalah konsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan kita temukan bahwa peralatan-peralatan atau perlengkapan untuk mengkonsumsi narkoba banyak berserakan. Ada pipet, ada mancis, ada botol, dan kita sinyalir bahwa ini sudah dipergunakan bukan dalam waktu pendek, tetapi sudah dalam jangka waktu yang lama. Seluruh pekerja yang positif sabu kini dibawa ke Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. 20 orang. Yang sudah ditesurin memisahkan. Seorang pencuri kabel jembatan Musi 6 di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi setelah sempat melawan dan mengancam warga dengan sajam saat proses penangkapan. Pengendara di jembatan Musi 6 Palembang dibuat terkejut. Penangkapan seorang pencuri kabel jembatan Senin 2 Februari 2026 pagi. Pelaku ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 bersama Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan. Saat penangkapan, tersangka sempat melawan dan mengancam warga dengan sajam. Tersangka akhirnya menyerah setelah hampir 2 jam bergelantungan di jembatan. Tersangka diketahui berinisial L, warga 14 Ulu Palembang. Polisi menyita 1 tas berisi kabel tembaga hasil curian. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Pol Air Polda. Betul, memang pelaku sempat melawan ya dengan menurut keterangan warga yang ada di situ yang mendahului, katanya sempat mengancam juga dengan pisau dan melakukan penyiraman terhadap air. Kita tidak tahu apakah itu air keras atau bukan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Pol Airut Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, saudara, seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil patroli polisi Palembang. Polisi yang terlibat kini ditahan di Propam Polrestabes Palembang. Mobil patroli Polsek Kertapati yang dikemudikan Aibda EP menabrak seorang pengendara motor di Jalan Maijen Yusuf, Singadikani, Palembang pada Jumat 30 Januari 2026 malam pekan lalu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal akibat luka serius. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV, Aibda EP diduga lalai saat mengendarai mobil.
Polisi meminta maaf pada keluarga korban dan masyarakat. Apakah anggota kami bisa jadi tersangka? Bisa. Kami akan menerapkan undang-undang lalu lintas yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan akan lanjut pada penyidikan. Namun kami menduga sementara bahwa hal ini diakibatkan kelalaian anggota kami yang tidak hati-hati pada saat memutar kendaraan tersebut atau melakukan manuver atau balik arah. Aibda EP kini ditahan di seksi Propam Polrestabes Palembang dan dapat dijadikan tersangka jika terbukti melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, saudara, seorang pria di Palembang ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan setelah dikeroyok dua pria tak dikenal. Korban selamat usai mendapat penanganan medis. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan dua pria tak dikenal di Jalan Kiai Haji Ashari, seberang Ulu 1 Palembang, Minggu malam pekan lalu. Korban ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Polisi kemudian segera mengevakuasi korban ke rumah sakit hingga nyawanya diselamatkan. Korban diketahui bernama Budi Pratama Lubis, warga asal Medan yang baru 2 minggu berada di Palembang. Dari keterangan awal, korban dipukul menggunakan botol kaca dan tangan hingga terjatuh. Segera ke TKP, upaya kita bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Untuk motif belum bisa kita pastikan karena korban masih dirawat. Nah, sekarang ini korban belum membuat laporan karena masih dalam perawatan intensif. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi, sementara motif pengeroyokan belum diketahui. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Menjelang Ramadan, Polda Sumatera Selatan melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional di Palembang untuk mencegah permainan harga kebutuhan pokok. Meski belum ditemukan pelanggaran, pengawasan dipastikan akan diperketat. Menjelang Ramadan, di Treskrimsus Polda Sumsel menggelar sidak di Pasar Kilometer 5, Lemabang, dan Sako, Palembang untuk memantau harga kebutuhan pokok. Hasilnya harga beras, minyak goreng, gula, dan telur masih normal, meski beras premium naik tipis menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai mulai melonjak akibat pasokan dari Pulau Jawa terhambat cuaca buruk. Sebentar lagi akan menjelang ibadah puasa, bulan suci Ramadan, makanya kami bersama jajaran melakukan sidak. Dalam hari ini sidak untuk melihat sejauh mana harga-harga komoditi pangan masyarakat yang dibutuhkan, baik itu beras, tadi kita sudah saksikan sendiri, kemudian juga minyak goreng, kemudian gula. Di mana kalau dari harga beras bahwa dalam hal ini ada peningkatan, di mana harga premium yang harusnya 14.900 namun dijual 15.000 dalam hal ini. Tapi nanti akan menjadi bahan pembicaraan karena jangan sampai nanti membebankan masyarakat. SPHP dalam ini harga normal, yaitu kalau 5 kilo 62.500. Namun yang kami temukan bahwa harganya di bawah harga head. Untuk harga yang lain sampai saat ini masih dalam batas normal, namun tetap kita sekali lagi kami pantau secara bersama-sama. Polisi memastikan pengawasan akan diperketat dan sidak rutin digelar hingga Idul Fitri untuk mencegah penimbunan dan menjaga stabilitas harga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, harga cabai rawit merah di Palembang melonjak drastis mencapai Rp62 sampai Rp65.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp40.000. Lonjakan ini dipicu banjir di sentra produksi di Jawa. Naiknya harga komoditas ini membuat pembelian berkurang. Harga cabai rawit merah di pasar Palembang melonjak beberapa pekan terakhir. Kini dijual Rp62.000 sampai Rp65.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp40.000. Lonjakan ini dipicu berkurangnya pasokan dari sentra produksi di Jawa akibat banjir yang mengganggu panen dan distribusi. Meski pasokan menurun, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan.
Pembeli cenderung mengurangi jumlah pembelian dari 1 kg menjadi setengah kilogram. Cabai merah keriting tetap stabil di Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan putih dijual rata-rata Rp40.000 per kilogram. Dari harga 50 sekarang 65. Sejak kapan itu nih? 3 hari yang lalu. Itu menyambut bulan puasa nih naik. Iya. Kalau untuk pembeli gimana, Bu? Ya agak kurang lah. Kemarin sebelum naik tuh dia laku. Kalau sekarang? Ya, belilah sedikit-sedikit kurang beli. Bahan pangan lain relatif stabil, dengan daging sapi Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Ayam potong Rp37.000 dan telur Rp27.000 per kilogram. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke Bengkulu, Saudara, gerai Koperasi Merah Putih di Provinsi Bengkulu ditargetkan rampung pada tahap penyaluran dana pertama. Seluruh gerai tersebut direncanakan diresmikan secara serentak Presiden pada Maret 2026 mendatang. Langsung kopi-kopi dengan jajaran seluruh desa yang ada. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih yang dihadiri kepala daerah kabupaten dan kota. Pada termin pertama, Bengkulu ditargetkan membangun 683 gerai. Hingga saat ini 476 gerai telah masuk tahap pembangunan, sementara sisanya masih dalam proses persiapan. Percepatan perizinan lahan menjadi fokus utama agar seluruh gerai dapat rampung dan diluncurkan serentak pada Maret 2026. Ya, progresnya baik. Tahun 2025 kita termasuk 5 besar se-Indonesia, tapi kita nggak boleh jumawa. Masih banyak kerja yang harus dilaksanakan di tahun 2026. Terutama yang dihadapi adalah masalah bagaimana penyiapan lokasi. Nah, penyiapan lokasi ini tidak bisa serta-merta asal ditunjuk, administrasinya harus jelas, tapi nggak bisa menunggu lama. Jadi kesiapan administrasi harus paralel dengan program pembangunan, karena kolaborasi pemerintah daerah bersama jajaran TNI 2026 ini harus clear. Pembangunan gerai di wilayah 3T seperti Pulau Enggano juga ditargetkan mulai berjalan tahun ini. Pemerintah provinsi memastikan dukungan dengan mempermudah perizinan, sehingga gerai dapat selesai pada termin pertama dan diresmikan serentak Presiden. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Siva FC kokoh di puncak klasemen Liga 4 Sumsel usai menaklukkan David FC 5-0, sekaligus menjadi tim pertama yang memastikan diri melaju ke final. Laga hari keempat Liga 4 Sumsel mempertemukan Siti Fatimah FC dan David FC. Meski sama-sama menyerang, Siva FC menang telak 5-0. Reza Alfarandi membuka skor menit ketiga. Rizky Armando mencetak hat-trick menit ke-20, 42, dan 69. Ditutup gol Riva di masa tambahan. Pelatih Siva FC Jarod puas dengan permainan anak asuhnya. Sementara David FC terdampak absennya beberapa pemain. Sebenarnya kita respect juga sama tim lawan juga kan, karena kita sebenarnya nggak bicara masalah berapa banyak gol. Yang penting intinya kita harus hasil maksimal aja untuk pertandingan hari ini. Tapi dengan adanya 5 gol ini, alhamdulillah kita kasih yang terbaik buat tim. Kita tahu ya, ada beberapa pemain kita kena akumulasi dan juga sakit ya. Ada pemain belakang kita, ada Fajar tidak bisa tampil karena sakit. Mungkin pengaruhnya dari lini belakang bisa sampai ke depan. Karena kuncinya ada di Fajar itu. Karena pemain dua kita, pemain belakang itu tipenya sama. Ya, itu aja. Hasil ini membuat Siva FC kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin. David FC turun ke peringkat 3 dengan 7 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara Persiba FC memastikan tiket ke final Liga 4 Zona Sumatera Selatan setelah menaklukkan David FC pada laga penentuan di fase penyisihan. Di partai puncak, Persiba FC akan berhadapan dengan Siva FC. Laga penentuan Liga 4 Zona Sumatera Selatan mempertemukan David FC melawan Persiba FC. Tampil efektif, Persiba FC menang telak 4-0 lewat hat-trick Alif Raihan dan 1 gol Bagus Adi. Hasil ini membawa Persiba FC finish di peringkat kedua klasemen dan memastikan tiket ke final.
Juga di awal-awal seperti di awal pertama itu 5-10 menit kami juga masih mencari kemampuan pemain kami. Tapi kami syukur bisa menciptakan gol sehingga pemain saya Kita tahu ya dari babak 1 hingga babak kedua 20 menit awal kita masih bisa mengimbanginya. Beberapa kali peluang kita bisa hilang, bisa kita menghasilkan gol, cuman tidak jadi gol. Terjadilah gol di menit-menit akhir karena faktor fisik dan persiapan kita juga. Di partai puncak, Posiba FC akan menghadapi Sifa FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mantan kiper Timnas Adritani Ardiasa berikan coaching klinik kepada puluhan anak usia 10 hingga 12 tahun di Gor Sumantri. Teknik dasar dribble, passing, kontrol, dan shooting jadi menu utama coaching klinik yang diberikan Andritani pada puluhan anak dari beragam sekolah sepak bola. Coaching klinik ini digelar dalam rangkaian babak final Milo National Championship 2026 yang diikuti 10.000 peserta dari 22 provinsi se-Indonesia. Pemain Persija Jakarta bilang teknik dasar mutlak harus dikuasai anak-anak sejak usia dini, tidak terkecuali bagi penjaga gawang. Sebab di era sepak bola modern, penjaga gawang juga wajib menguasai setidaknya dribble, passing, dan kontrol, guna memulai serangan dari bawah. Mantan Kapten Timnas U23 mengapresiasi kejuaraan sepak bola usia dini yang digalang pihak swasta guna memberikan jam terbang bagi pesepak bola cilik. Kegiatan ini penting agar ke depan Timnas Indonesia memiliki talenta pesepak bola domestik yang tak kalah saing dari pemain hasil program naturalisasi. Kegiatan yang sangat bagus sekali karena yang tadi seperti saya katakan barusan adalah semua itu harus dari grassroots. Makanya yang tadi saya bilang naturalisasi oke, prestasi yang untuk instan, tapi jangan pernah kita lupakan untuk grassroots-nya, karena ini adalah cikal bakal untuk tim nasional kita semuanya. Sekarang passing dan kontrol sudah bagian dari goalkeeper. Kenapa? Karena sepak bola sekarang sepak bola modern yang semuanya berawal dari goalkeeper dan harus bisa main build up. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dari penelusuran cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggerebek sebuah rumah di kawasan Kemuning Palembang yang menjadi tempat praktik promosi judi online. Dua tersangka RA dan D yang saat itu tengah menjalankan aktivitas tersebut diringkus dengan sejumlah barang bukti berupa 3 laptop, 3 telepon genggam, dan lainnya. Polisi menerangkan keduanya mempromosikan situs judi online, sekaligus merekrut pemain baru melalui media sosial Facebook. Mereka melakukan promosi menggunakan 3 laptop sekaligus dan mengelola 200 akun Facebook untuk menyebar situs judi online. Pengakuan pada polisi promosi tersebut sudah dilakukan sejak 2023 lalu dan diduga terafiliasi dengan server judi online di Kamboja. Polisi juga menemukan paspor salah satu tersangka dan riwayat perjalanan. Omset untuk gaji dia tinggal dihitung saja, kalau dia 7 juta dia gajinya, sementara dia sudah bermain di 2023, berarti kurang lebih hampir 168 juta atau mungkin sekitar 170-an untuk Darsono, sementara untuk si Rahmat ini kurang lebih separuhnya. Kini kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Rizky Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berhelm membawa kabur sepeda motor besar Harley Davidson yang terparkir di halaman pertokoan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandar Lampung. Belakangan terungkap pria tersebut bukan pemilik motor, melainkan pelaku pencurian yang menyamar. Pelaku datang ke lokasi dengan ojek daring dan tidak menimbulkan kecurigaan petugas parkir karena mengaku sebagai pemilik serta menunjukkan kunci kendaraan. Banyak juga dia kan sini nggak bawa helm tuh, biasanya kan bawa helm sih. Saya tanya, bang helmnya mana? Saya titipin ke kawan, kata dia kan. Terus udah lama dia belajar kan, itu adalah orang itu sepantaran dia juga ngambil motor.
Bang mau ambil motor Harley itu, ini kuncinya, kalau nggak percaya. Kata dia. Iya, makanya saya percaya aja kan. Ya tarikin lah, dia kayak biasanya itu kayak nggak punya dosa, langsung apal, mau cekrek, langsung jalan. Sekarang sih lihat CCTV di Alfamart, dia naik, entah naik Grab, entah naik Gojek gitu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Harga cabai rawit merah di Pasar Palembang melonjak beberapa pekan terakhir. Kini dijual Rp62.000 sampai Rp65.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp40.000. Lonjakan ini dipicu berkurangnya pasokan dari sentra produksi di Jawa akibat banjir yang mengganggu panen dan distribusi. Meski pasokan menurun, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sehingga tidak terjadi kelangkaan. Pembeli cenderung mengurangi jumlah pembelian dari 1 kg menjadi setengah kilogram. Cabai merah keriting tetap stabil di Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan putih dijual rata-rata Rp40.000 per kilogram. Dari harga 50 sekarang 65. Sejak kapan itu nih? 3 hari yang lalu. Itu menyambut bulan puasa nih naik. Iya. Kalau untuk pembeli gimana Bu? Ya agak kurang lah. Kemarin sebelum naik tuh dia laku. Kalau sekarang? Ya, beli sedikit-sedikit sekarang. Kurang beli. Bahan pangan lain relatif stabil, dengan daging sapi Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Ayam potong Rp37.000 dan telur Rp27.000 per kilogram. Reski Oktora, Pokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.